Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam pertemuan kali ini semuanya dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan lindungan dan ridho Allah. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita belajar tentang konsep manajemen. Kita nanti bakal mengupas satu persatu dari semua item yang ada di sini. Baik, kita mulai dari pengertian manajemen. Yang pertama, menurut Prayudi Atmosudirjo, manajemen adalah menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin-mesin, dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, menurut Sondang P. Siagian, manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Ketiga, menurut Karnadi Wargasasmita, manajemen adalah mengatur, mengurus, memimpin, dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan ke arah tujuan usaha. Selanjutnya ada Manulang. Manajemen adalah seni dalam ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan atau pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada The Liang Ji. Manajemen adalah proses yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Henry N. Fayol, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Adapun menurut Josh N. Terry, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain dalam organisasi. Sedangkan menurut Harold Kohns dan Craig O'Donnell, bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Sedangkan menurut John D. Millet, manajemen adalah satu kesatuan proses pembimbingan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kerja terhadap orang-orang yang tergabung dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Dari beberapa pendapat para ahli, akhirnya kami menyimpulkan bahwa manajemen itu merupakan satu, manajemen suatu proses, manajemen sebagai kolektivitas, manajemen sebagai seni dan ilmu. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita ke prinsip manajemen. Ada beberapa. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja harus dilakukan agar terjadi spesialisasi. Pembagian kerja harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian tenaga kerja agar efektivitas dan efisiensi. Dalam hal ini kita tetap menggunakan slogan the right man in the right place. Kita harus menempatkan seseorang dalam pekerjaannya sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility.
Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pemimpin dilengkapi dengan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus memberikan tanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. Yang ketiga, disiplin. Disiplin merupakan kepatuhan dan ketaatan pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai disiplin waktu. Dalam memanage waktu, seorang pemimpin itu harus tepat, harus sesuai dengan schedule yang telah direncanakan. Yang keempat, kesatuan perintah atau unity of command. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah. Karyawan menerima petunjuk satu orang saja. Karyawan perlu mengetahui pihak yang harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. Yang kelima, kesatuan arah atau unity of direction. Kegiatan dalam organisasi sebaiknya diarahkan oleh satu orang saja dengan menggunakan satu perencanaan. Kesatuan arah berkaitan dengan kesatuan perintah. Selanjutnya yang keenam, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam setiap organisasi, kepentingan organisasi secara keseluruhan harus berada di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh adalah pemberian upah atau remuneration. Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi atas keterlibatannya dalam pekerjaan. Prinsip upah lebih untuk prestasi lebih dan upah sama untuk prestasi sama perlu diterapkan. Kemudian yang kedelapan ada pemusatan atau centralization. Suatu wewenang dapat dipusatkan, dapat pula didelegasikan untuk memperlancar kegiatan. Pada perusahaan atau organisasi skala kecil bisa menggunakan pemusatan wewenang atau sentralisasi. Tapi pada perusahaan skala besar, kita mendelegasikan pada pejabat-pejabat tertentu atau desentralisasi. 9. Jenjang jabatan atau the hierarchy. Nah, jenjang jabatan dalam suatu organisasi sering digambarkan dengan garis-garis rapi dalam bagan organisasi. Jadi, garis wewenang digambarkan dengan jelas. Yang ke-10, tata tertib atau order. Keterkaitan akan terwujud apabila karyawan maupun atasan mempunyai disiplin yang tinggi. Ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan guna mencapai tujuan. Lanjut ke nomor berikutnya 11. Di sini ada keadilan atau equity. Keadilan akan menimbulkan loyalitas karyawan. Atas harus adil dalam karyawannya, yaitu dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. 12. Di sini ada stabilitas pegawai atau stability of staff. Kestabilan karyawan perlu dijaga agar pekerjaan dapat berjalan lancar. Pertukaran karyawan maksud saya yang terlalu sering tidak baik bagi kelancaran perusahaan. Selanjutnya yang ke-13, inisiatif. Setiap karyawan diberi kebebasan untuk mengemukakan inisiatif serta menjalankannya. Yang terakhir 14, semangat kerja atau esprit of corps. Dalam setiap kegiatan harus ditumbuhkan rasa semangat persatuan sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya kita melangkah ke unsur-unsur manajemen. Di sini unsur-unsur manajemen kita mengenal dengan 6M. M yang pertama adalah man atau tenaga kerja. Dalam kegiatan manajemen unsur manusia paling menentukan. Manusia menjadi penggerak dan penentu tercapainya suatu tujuan. Berikutnya ada money. Dalam kegiatan manajemen, uang digunakan untuk biaya produksi, membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya.
Sehingga posisi money itu sangat penting dalam sebuah manajemen. Selanjutnya ada mesin. Pemakaian mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. Dengan menggunakan tenaga mesin, kita akan meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang nantinya akan meninggikan profit. Kita lanjut ke material. Ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. Nah, material yang kita gunakan dalam memanage itu adalah material yang betul-betul dibutuhkan dalam manajemen. Selanjutnya adalah metode, merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan dari tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, di sini ada market. Pasar merupakan tempat menjual hasil produksi. Penguasaan pasar untuk mendistribusikan hasil produksi merupakan hal yang menentukan dalam manajemen. Jadi kesimpulannya, dari keenam unsur manajemen itu tidak dapat dipisahkan, baik man, money, machines, materials, method maupun market. Keenam-enamnya saling berkaitan, keenam-enamnya saling mendukung, sehingga dengan adanya 6 unsur manajemen ini nanti diharapkan tujuan dalam manajemen dapat tercapai. Sementara itu, yang lainnya akan dikupas di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.